Penelitian ini merupakan pemetaan cekaman alulopati padi pada kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang tanah, dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis kacang yang toleran terhadap cekaman ekstrak jerami padi yang dibawa oleh Abram Oskar Simanjuntak dan Ivan Tanzil dari SMA Victory Plus Bekasi. Berikut merupakan daftar isi presentasi kami: perumusan masalah, studi pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu sejauh manakah pengaruh cekaman alokimia jerami padi terhadap perkecambahan kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai, serta memprediksi jenis kacang yang toleran terhadap cekaman jerami padi pada proses perkecambahan. Apa itu alulopati? Alulopati adalah proses interaksi antara dua atau lebih tanaman dalam mendapatkan faktor pertumbuhan yang sama, dengan mengeluarkan senyawa kimia hasil metabolisme sekunder yang dapat bersifat racun bagi organisme atau tanaman lain. Apa itu alulokimia? Senyawa yang dikeluarkan disebut dengan alulokimia. Alulokimia dapat dikeluarkan melalui proses dekomposisi, pengeluaran eksudat akar, atau bau yang dikeluarkan dari bagian tanaman. Apa saja senyawanya? Jenis senyawa yang dikeluarkan sebagai alulopat adalah golongan fenolik dan terpenoid. Beberapa senyawa yang termasuk dalam kelompok fenolik diantaranya asam sinamat, asam benzoat, asam fumarat, tanin, polifenol kompleks, dan flavonoid tertentu. Penelitian ini menggunakan dua faktor. Faktor pertama adalah dosis ekstrak jerami padi. Faktor kedua adalah jenis kacang-kacangan, yaitu kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Sehingga didapatkan kombinasi perlakuan sebanyak 12 perlakuan, di mana masing-masing perlakuan diulangi sebanyak 3 kali. Hasil penelitian akan diuji secara statistik menggunakan analisis ANOVA 2 arah dengan P sama dengan 5%. Metode penelitian ini terdiri dari 3 tahap: tahap pembuatan ekstrak, tahap aplikasi alelokimia, dan tahap pengukuran perkecambahan. Pertama, disiapkan jerami padi yang sudah terdekomposisi ditimbang sebanyak 20 gram. Dipotong dan dilarutkan dengan 200 ml etanol 70% ditambah dengan 100 ml aqueous. Lalu dihancurkan dengan menggunakan blender dan ditempatkan pada beaker 500 ml. Didiamkan selama 3 hari dan disaring. Hasil ekstrak didestilasi untuk menghilangkan alkohol etanol pada ekstrak, dan akhirnya ekstrak diaplikasikan pada perkecambahan kacang-kacangan. Berikut merupakan grafik 1 dan 2 yang menunjukkan presentasi perkecambahan serta panjang akar pada 3 kacang dengan dosis yang berbeda. Pada grafik 1, dosis 0% memberikan hasil tertinggi pada presentasi perkecambahan. Penambahan kadar ekstrak jerami padi sebanyak 5%, 25%, dan 45% memberikan dampak penurunan presentasi perkecambahan dapat terlihat dari perlakuan D3 dan D4 yang menunjukkan tidak adanya perkecambahan. Kemudian kacang hijau menunjukkan tingkat toleransi yang paling tinggi. Lalu pada grafik yang kedua, ditemukan bahwa D2 kacang hijau memiliki panjang akar yang paling panjang jika dibandingkan dengan dosis lainnya. Pada dosis 3 dan dosis 4, terdapat penghambatan perkecambahan yang mengakibatkan tidak adanya yang tumbuh. Hal ini disebabkan oleh senyawa fenol pada ekstrak jerami padi yang menghambat proses perkecambahan dengan cara menghambat sistem kerja enzim dan proses pengikatan serta pembelahan sel tumbuhan. Dari hasil penelitian, juga didapatkan bahwa hasil F hitung pada ANOVA 5% lebih besar daripada F tabel 5% atau F tabel 1%, di mana pemberian cekaman alulopat jerami padi memberikan pengaruh yang sangat nyata pada persentase perkecambahan dan panjang akar. Berikut merupakan pemotretan dari panjang akar kacang hijau dengan dosis yang berbeda. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian cekaman ekstrak jerami padi dapat menurunkan persentase perkecambahan serta panjang akar pada kacang-kacangan. Pada kadar D2, diduga bahwa ekstrak jerami padi memberikan simulasi pertumbuhan akar tanaman pada K1 atau kacang hijau. Jenis kacang yang toleran terhadap cekaman ekstrak jerami padi adalah kacang hijau. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih.